Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mendapatkan tugas dari Bapak Hariri, SEMAK, yaitu tugas mata kuliah audit internal untuk mempresentasikan penentuan risiko. Nah, kami di sini dari kelompok satu terdiri dari Adelia dengan NPM 21601082149, kemudian ada Nadia 2160106626168. Kemudian ada Lutfiah 21701082070. Yang keempat ada Ayu Tri dengan NPM 21801082008. Kemudian ada Andri Bayu Pratama dengan NPM 21801082024. Yang pertama yaitu ada filosofi JOSO. JOSO ini merupakan kependekan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. JOSO ini telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Dengan kata lainnya, JOSO ini merupakan penentuan risiko. Apa sih penentuan risiko itu? Jadi penentuan risiko ini merupakan identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan untuk mencapai tujuan dari entitas tersebut, yang membentuk suatu dasar untuk menentukan cara pengelolaan risiko yang merupakan tanggung jawab integral dan terus-menerus dari manajemen. Tujuan dari penentuan risiko ini antara lain untuk membentuk karyawan sadar akan beragam risiko yang ada serta prioritas dan keterbatasan dari daftar risiko tersebut. Nah, untuk pihak yang memanfaatkan dari penentuan risiko ini ada 4. Yang pertama yaitu ada manajemen, yang kedua bank-bank yang melebihi skala usaha tertentu, yang ketiga ada auditor internal, dan yang keempat ada akuntan publik. Selanjutnya yaitu merencanakan penentuan risiko dan eksposur. Rencana strategis organisasi harus mempertimbangkan risiko dan eksposur dari organisasi. Jadi audit ini secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh hasil proses manajemen risiko. Yang selanjutnya yaitu organisasi tanpa proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan manajemen risiko dan perhatian dewan, serta menentukan penyelesaiannya menggunakan operasi dan kontrol manajemen risiko. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kesadaran manajemen dan dewan komisaris akan risiko dan menentukan penyelesaiannya melalui proses manajemen risiko. Yang ketiga memberitahu manajemen kekurangan yang ada pada proses manajemen risiko dan memberikan saran untuk proses seperti itu. Yang keempat mendapatkan pemahaman atas ekspektasi manajemen dan dewan komisaris mengenai bantuan audit internal yang dapat diberikan dalam proses manajemen risiko. Yang kelima, mendapatkan konsep dari manajemen mengenai peran yang harus dimainkan audit internal dalam proses tersebut. Nah, yang terakhir ada memainkan peran yang proaktif jika dibutuhkan dalam pengembangan proses manajemen risiko dengan tetap mengingat eksposur akan terjadinya penurunan independensi, menjauhkan diri dari berperan sebagai pemilik risiko. Risiko audit dan komponen-komponennya pada audit laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada risiko audit dan komponen-komponennya pada audit laporan keuangan. Yang pertama ada manajemen. Karakteristik risiko manajemen antara lain kebijakan manajemen didominasi hanya oleh satu orang. Yang kedua, manajemen memiliki perilaku yang sangat agresif terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, perputaran manajemen tinggi. Yang keempat, manajemen sangat berlebihan dalam menekankan pencapaian proyeksi laba. Dan yang terakhir, manajemen memiliki reputasi yang buruk dalam komunitas bisnis. Karakteristik operasi dan industri. Profitabilitas entitas dibandingkan dengan industrinya ternyata tidak memadai dan tidak konsisten. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama adalah operasi entitas sensitif terhadap faktor-faktor ekonomi. Kemudian, entitas berada pada industri yang menurun. Yang ketiga, organisasi entitas bersifat desentralistis tanpa pengawasan aktivitas yang memadai. Kemudian yang keempat, entitas diragukan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dalam suatu
akuntansi, prinsip akuntansi maksudnya kita mengenal adanya going concern. Suatu usaha akan dipandang akan hidup selama-lamanya. Nah, dalam artian bahwa usaha itu harus melakukan operasional perusahaannya supaya apa? Supaya tidak mati, supaya tidak berhenti di sana. Maka ini yang dinamakan kelangsungan hidupnya. Harus memikirkan jangka panjangnya itu seperti apa, jangka pendeknya itu harus seperti apa. Nah, ini yang dinamakan adalah prinsip akuntansi going concern. Kemudian organisasi entitas bersifat desentralistis tanpa pengawasan aktivitas yang memadai. Nah, desentralistis berarti pelimpahan wewenang dari top manager ke middle manager atau dari middle manager ke low manager. Nah, dari pelimpahan kekuasaan ini maka harus ada yang mengawasi. Nah, tidak boleh di saat melimpahkan wewenang tidak ada yang mengawasi. Kendati demikian, karena pelimpahan kekuasaan itu sangat perlu adanya unsur SPI, sistem pengendali internal, supaya tidak ada penyelewengan kekuasaan dalam kepentingan pribadi. Karakteristik penugasan. Yang pertama, terdapat banyak perdebatan dan atau masalah-masalah akuntansi yang sulit. Nah, kita ambil contoh yaitu sistem pencatatan persediaan. Perusahaan pada umumnya menggunakan sistem pencatatan FIFO. Namun, secara tiba-tiba akuntan perusahaan menggantinya dengan moving average atau metode rata-rata. Nah, ini merupakan risiko atau masalah yang timbul dari perdebatan akuntan gitu ya. Karena perbedaan sebelumnya menggunakan metode FIFO, kemudian menggantinya dengan moving average. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pencatatan. Kemudian yang kedua ada terdapat transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam jumlah yang sangat signifikan dan tidak biasa. Nah, kita ketahui bahwa dalam prinsip akuntansi ada business entity, yaitu suatu usaha harus terpisah antara kepemilikan pribadi dengan operasional perusahaan. Nah, ini ketika seseorang memiliki hubungan istimewa di dalam perusahaan, maka dikenal dengan akun private. Nah, namun apabila akun private tersebut memiliki transaksi yang tidak biasa, maka akan menjadi suatu penyelidikan seorang auditor. Kemudian yang ketiga ada sebelumnya terdapat salah saji signifikan yang dideteksi selama audit atau tidak tersedia data mengenai hal tersebut. Melaksanakan audit, auditor akan menemukan 3 risiko, yaitu yang pertama adalah risiko bawaan, merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan gitu kan. Nah, risiko salah saji ini itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya. Contohnya yaitu kalkulasi beban pensiun. Kemudian metode penyusutan aset tetap dan kalkulasi beban penyusutan aset tetap. Nah, itu akan menjadi risiko bawaan gitu karena salah perhitungan. Ya, itu menjadi suatu risiko bawaan. Kemudian yang kedua ada risiko kontrol. Apa sih risiko kontrol itu? Risiko salah saji laporan keuangan tak tercegah atau tak tertemukan pada bingkai waktu tertentu oleh struktur pengendalian internal, kebijakan atau prosedur. Nah, berbagai risiko kontrol selalu ada karena keterbatasan inherent dari struktur pengendalian internal. Bila kebijakan dan prosedur tak berjalan efektif, maka auditor melakukan penilaian risiko kontrol ini sebanyak mungkin dengan catatan bahwa biaya pengendalian risiko harus lebih kecil dari manfaat pengendalian risiko. Nah, contohnya itu apa sih untuk risiko kontrol ini, yaitu yang berhubungan dengan review manual log komputer bisa tinggi karena kegiatan memerlukan penyelidikan yang mudah terlewatkan karena volume informasi lazim. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah risiko deteksi.
Apa sih risiko deteksi ini? Sebagai kemungkinan bahwa salah saji material berkaitan dengan pernyataan yang tidak akan terdeteksi oleh substansi pengujian auditor. Nah, contohnya itu apa? Auditor tak memeriksa 100% saldo akun-akun. Kemudian yang kedua, ketidakpastian. Kemudian kesalahan merancang prosedur audit, salah terap prosedur audit, dan salah tafsir terhadap hasil audit. Kemudian apa sih hubungan antara resiko ini? Yaitu seorang auditor dapat mengevaluasi resiko-resiko ini sebaik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, rumusnya gimana? Yaitu risiko audit sama dengan risiko bawaan dikali risiko kontrol kemudian dikali dengan risiko deteksi, yaitu akan menghasilkan risiko audit. Nah, ketika menggunakan rumus ini, seorang auditor bisa menilai risiko audit yang direncanakan untuk sebuah asersi, risiko bawaan dan risiko kontrolnya untuk menentukan risiko penemuan yang direncanakan dengan menentukan risiko deteksi, yaitu dengan cara risiko deteksi sama dengan risiko audit dibagi risiko bawaan dikali risiko kontrol. Nah, maka seorang auditor akan memilih prosedur audit yang menurutnya akan mengurangi risiko deteksi di bawah risiko penemuan yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia B.T. Belasuri, NPM 2160 1082 168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu persediaan risiko. Memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasikan risiko-risiko yang paling mengancam perusahaan sehingga risiko ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan. Memfasilitasi pembahasan tentang risiko usaha. Membuat suatu instruktur untuk mengawasi perubahan pada risiko usaha sepanjang waktu untuk membantu dalam mengidentifikasi risiko-risiko baru. Mempersiapkan manajemen dan audit internal mengambil langkah-langkah proaktif, meningkatkan keahlian para staf audit di bidang risiko. Pengembangan persediaan risiko mencakup proses yang terdiri atas 4 tahap, yaitu 1. Identifikasi risiko-risiko puncak. 2. Mengonsolidasikan dan mengorganisasikan risiko tersebut. 3. Membuat modal persediaan risiko dan daftar risiko. 4. Mengelola persediaan risiko tersebut. Di sini ada 2 poin risiko. Yang pertama, risiko eksternal yang terdiri dari lingkungan, bencana, pasar keuangan, dan peringkat. Sedangkan risiko-risiko internal terdiri dari sumber daya manusia, integritas, informasi dan teknologi, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Penentuan risiko Bel Kanada. Setiap operasi yang diaudit dibagi ke dalam subproses, fungsi, atau aktivitas kunci. Bagian-bagian ini membentuk satu sumbu pada matriks risiko. Pada sumbu yang lain, auditor membuat daftar 10 risiko usaha umum perusahaan. Nah, di setiap auditor menggunakan sistem skor sederhana, yaitu mengindikasikan kemungkinan terjadi besar, mengindikasikan kemungkinan terjadi sedang, mengindikasikan kemungkinan kecil. Nah, auditor internal dan risiko perdagangan elektronik. Aktivitas audit internal berbasis TI perlu melakukan hal-hal berikut ini agar dapat membuat asersi mengenai risiko pemrosesan perdagangan elektronik. Pertama, yaitu pemahaman atas sistem dan infrastruktur. Kedua, menentukan informasi apa yang penting, elemen data, dan program yang mempengaruhi data. 3. Pencatatan dan evaluasi kontrol serta prosedur yang menangani informasi penting dan sensitif.
Keempat, penilaian prosedur pengawasan. Kelima, memperoleh unifikasi eksternal yang mungkin seperti keyakinan dari pihak ketiga. Risiko EDI. EDI yaitu Electronic Data Interchange. EDI sendiri adalah sebuah sistem komunikasi informasi komputer ke komputer yang saling terhubung untuk dokumen-dokumen bisnis yang terstandarisasi di batas-batas organisasi. Kemudian dalam EDI terdapat 6 risiko, yaitu yang pertama tercurinya akses informasi, yang kedua hilangnya integritas data, yang ketiga kurang lengkapnya transaksi, 4 tidak tersedianya sistem EDI, kelima ketidakmampuan untuk mengirimkan transaksi, keenam kurangnya pedoman hukum. Kemudian risiko kecurangan manajemen, yaitu prosedur analitisnya yang pertama membuat ekspektasi kualitatif untuk saldo akun. Kemudian membuat risiko investigatif dan saldo materialitas kuantitatif. Kemudian yang ketiga membandingkan saldo akun aktual dengan ekspektasi auditor. Di risiko kecurangan manajemen terdapat 3 elemen yang akan digunakan dalam proses evaluasi risiko, yaitu kondisi, motivasi, dan tingkah laku manajemen. Membuat rencana penemuan risiko. Tujuan organisasi merupakan titik awal dalam penentuan risiko. Menurut studi KOSO, kategori umum tujuan organisasi yaitu tujuan operasional, tujuan pelaporan keuangan, dan tujuan ketaatan. Dan tujuan khususnya yaitu untuk melindungi cek dari kemungkinan hilang atau disalahgunakan dan untuk menyetorkan ke bank secara tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia, NPM 216010821149. Di sini saya menjelaskan metode-metode analitis. Yang pertama, pembuatan bagan alir, yang kedua, questionnaire kontrol internal, yang ketiga, analitis matriks, yang keempat, metodologi ilustratif KOSO, yang kelima, metode Courtney. Questionnaire kontrol internal adalah sebuah sarana untuk mendapatkan informasi tentang fungsi yang akan disurvei dan segera diaudit. Terdapat kuesioner yang biasa digunakan auditor dikenal sebagai kuesioner kontrol internal. Metodologi ilustratif KOSO. Perangkat evaluasi ini berisi 2 jenis umum perangkat, yaitu perangkat komponen dan lembaga kerja, penentuan risiko dan aktivitas kontrol. Perangkat komponen dirancang untuk mengevaluasi setiap komponen dalam struktur entitas. Lembar kerja penentuan risiko dan aktivitas kontrol digunakan untuk menilai tujuan-tujuan khusus risiko. Kontrol internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan karyawan lainnya. Yang pertama itu efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, kendala pelaporan keuangan. Yang ketiga, ketaatan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Metode Courtney, suatu teknik penilaian menarik dan sederhana sehubungan dengan biaya kontrol, dikembangkan oleh Robert Courtney saat ia bergabung dalam divisi Sistem Komunikasi IBM. Yang kedua, teknik tersebut melibatkan perhitungan yang menempatkan nilai uang ke risiko potensial dan estimasi terbuat dari frekuensi yang bersama dengan risiko bisa menciptakan kesulitan. Sistem evaluasi risiko. Untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisien, beberapa
organisasi telah mengembangkan sistem evaluasi risiko berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dapat mereka simpulkan merupakan risiko pembantu yang signifikan. Pertimbangan pengungkapan risiko organisasional harus dibagi menjadi: yang pertama risiko operasi, yang kedua risiko estimasi, yang ketiga risiko konsentrasi. Kebutuhan akan beberapa perangkat. Tidak ada satu perangkat yang sempurna untuk melaksanakan penentuan risiko atau mengukur efektivitas kontrol. Maka perangkat auditor juga harus berisi alat yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama, SAS memberi auditor alat untuk mengevaluasi sifat risiko dan kontrol dalam suatu entitas. Yang kedua, pembuatan bagan alir paling bernilai selama survei pendahuluan. Jika auditor ingin mendapatkan pemahaman akan proses yang ada. Yang ketiga, alat evaluasi KOSO dapat bernilai untuk menilai resiko dalam struktur kontrol dan menilai resiko dalam operasi. Yang keempat, analisis matris merupakan alat yang berharga untuk langkah selanjutnya dalam penilaian.